Yo minasan, setelah pertemuan Hakari dan Yuji untuk pertama kalinya, serta Kirara yang memperlihatkan kemampuan teknik terkutuknya, mampukah Yuji dan Megumi mengatasi kedua senpainya itu? Maukah Hakari dan Kirara bekerja sama? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Hakari yang bertanya pada Yuji, apakah dia yakin dia bisa menghasilkan 1 juta yen selama sebulan dengan bekerja pada Hakari 1 jam sehari? Karena bingung, Yuji bertanya balik apa yang harus dia lakukan. Hakari mengatakan untuk informasi itu, Yuji harus membayar Hakari 200.000 yen. Jelas sekali penipuan ya minasan. Yuji memberitahu Hakari bahwa dia tidak akan menyetujui hal seperti itu karena itu mencurigakan. Hakari setuju dan menunjukkan bahwa ini adalah penipuan klasik di mana penipu cepat kaya dengan menjual informasi. Ini jelas merupakan penipuan. Tetapi Hakari menjelaskan bahwa masih banyak orang di luar sana yang tertipu. Hakari yakin itu semua ada hubungannya dengan hasrat. Dalam penipuan jenis ini, baik penipu maupun yang ditipu sama-sama ingin mengubah hidup mereka. Orang-orang selalu terbawa dengan hasrat mereka dan membuat pilihan-pilihan yang bodoh. Tetapi, orang-orang bahkan tidak bisa jatuh cinta tanpa hasrat. Hakari menyukai hasrat itu dan bertanya pada Yuji, apakah dia tahu cara langsung untuk mengatasinya? Yuji menebak dengan benar dan mengatakan, itu perjudian. Ada banyak gadis yang membenci berjudi dan mencampakkan Hakari di masa lalu. Tapi Hakari menunjukkan bahwa hidup adalah pertaruhan. Masyarakat menginjak-injak pecundang yang tidak tahu kapan harus berhenti. Tetapi Hakari menunjukkan bahwa yang masyarakat benci bukan judi itu sendiri, melainkan kekalahan dan kehancuran. Yuji mengatakan bahwa beberapa orang ingin hidup damai, tetapi Hakari mengaku tidak mengenal orang seperti itu. Hakari ingin mengendalikan hasrat seluruh negeri dengan menggunakan klub pertarungannya. Keberadaan roh terkutuk telah diumumkan dan perubahan peraturan jujutsu pasti akan terjadi. Hakari ingin memanfaatkan hal ini dan mengembangkan bisnisnya, lalu membuat markas pusat jujutsu sadar akan ambisinya. Bersemangat untuk masa depan, Hakari jelas membutuhkan sekutu yang kuat. Ia pun bertanya pada Yuji, apakah Yuji ingin bersamanya? Ketika Yuji bersiap untuk membicarakan SMA Jujutsu dan meminta bantuan, percakapan mereka pun disela oleh panggilan telepon. Hakari membiarkan teleponnya berdering hingga masuk ke pesan suara. Dia menawari Yuji minuman meskipun Yuji masih di bawah umur. Hakari mengatakan bahwa Gojo Satoru juga tidak bisa minum. Yuji lantas pura-pura tidak tahu siapa itu Gojo Satoru. Namun hal ini mencurigakan karena Gojo Satoru adalah seseorang yang diketahui oleh setiap shaman. Hakari pun menghabiskan minumannya dan secara konfrontatif bertanya apakah Yuji adalah mata-mata dari SMA Jujutsu. Sebelum Yuji bisa membela diri, Hakari melemparkan gelas minuman tepat ke wajahnya. Yuji pun menangkis cangkirnya, tetapi Hakari mengaktifkan teknik kutukannya dengan memanggil 2 pintu geser tinggi yang mencoba menutup Yuji di antara keduanya. Yuji melompat ke atas pintu horizontal dan mencoba berbicara, tetapi Hakari terus menyerangnya. Hakari mengatakan bahwa panggilan dari Kirara adalah tanda keadaan darurat. Yuji mengingat apa yang Megumi katakan, bahwa tujuan utama mereka datang adalah meminta bantuan dari Hakari. Yuji pun menarik kerah baju Hakari dan langsung menyundulnya. Yuji memintanya untuk mendengarkan, namun Hakari menolak. Sementara itu, saat Kirara terdesak dengan Panda dan Megumi karena teknik mereka, Megumi pun memutuskan bahwa inilah saat terbaik untuk berbicara. Megumi menjelaskan bahwa mereka tidak berpihak pada SMA Jujutsu dan mereka membutuhkan bantuan Hakari. Megumi menjelaskan, perisai muncul di berbagai tempat dan itu ada hubungannya dengan kasus terorisme Jujutsu yang terselubung. Tetapi Kirara beranggapan bahwa mereka itulah yang justru sudah meninggalkannya. Megumi bertanya, apa yang terjadi antara mereka dan para petinggi?
Panda menjelaskan bahwa anggota konservatif lebih memilih jujutsu tradisional, sementara milik Hakari dicampur dengan teknologi seperti video terkutuk yang dulu populer. Kirara menunjukkan bahwa SMA Jujutsu kalah karena prioritasnya terbalik, tapi mereka memiliki Gojo Satoru yang membereskan semua masalah. Jadi mengapa meminta bantuan? Kirara menganggap mereka berbohong dan mengincar hal lain. Megumi mencoba mengungkapkan bahwa Gojo telah disegel, tetapi Kirara memasang wajah tidak percaya, sehingga Panda dan Megumi pun terkejut pada reaksinya. Megumi pun memutuskan untuk mengaktifkan Rabbit Escape dengan memanggil puluhan Shikigami kelincinya. Dia dan Panda mengetahui Kirara adalah orang yang paling dekat dengan Hakari. Jika mereka bisa meyakinkan Kirara, negosiasi dengan Hakari akan berjalan lebih lancar. Namun Megumi memperhatikan bahwa setiap kelinci ditandai dengan simbol bertuliskan bintang Crux. Tak satu pun kelinci bisa mendekati ruang monitor di mana Megumi menyadari simbol bintang Crux telah ditempatkan di pintu. Kita pun diperlihatkan sejumlah Shikigami kelinci tersebar di seluruh atap sehingga Megumi bisa melihat di mana mereka boleh dan tidak boleh mendekat. Kirara mengusir mereka dan bertanya-tanya, apa gunanya memunculkan begitu banyak kelinci? Teknik kutukan bawaan Kirara menandai energi terkutuk. Mendaftarkan Shikigami sama seperti penggunanya. Kirara percaya Megumi akan menarik semua kelinci dan mati tak berdaya. Tapi siapa sangka Megumi tiba-tiba menghilangkan Rabbit Escape-nya. Megumi bertanya pada Panda, bagaimana dengan Rabbit Escape-nya? Tapi Panda mengomentari bahwa kelincinya itu imut sekali meskipun tidak seimut Panda. Karena kesal, Megumi memperbaiki pertanyaannya. Area atap mana yang Panda perhatikan bisa dan tidak bisa didekati oleh kelinci? Panda memastikan Shikigami tertarik padanya dan lantai 2. Tapi mereka tidak bisa mencapai Kirara atau pintu ruang monitor. Mereka pun memperhatikan tubuhnya yang rupanya telah ditandai dengan simbol bintang Imai pada Panda dan Megumi ditandai dengan bintang Crux sama seperti kelincinya. Megumi tidak yakin apa yang terjadi, tapi dia tahu bahwa teknik kutukan Kirara kemungkinan besar didasarkan pada konstelasi bintang. Kirara memperhatikan bahwa Megumi mulai mengetahui cara kerja dari teknik miliknya. Megumi melakukan kontak mata dengan Kirara dan mengatakan itu mungkin didasarkan pada konstelasi salib selatan. Kirara pun terkejut karena tebakannya benar dan Megumi juga terkejut karena bisa menebaknya. Mereka berdua saling memperhatikan reaksi dari ekspresi masing-masing membuat Kirara frustasi. Kirara sekarang tahu Megumi tidak yakin apakah motif teknik terkutuk itu adalah salib selatan. Tapi reaksi Kirara menegaskan hal itu pada Megumi. Kirara tahu jika Megumi terus memikirkan cara kerja tekniknya, maka dia akhirnya akan mencapai ruang monitor. Kirara memutuskan untuk menahannya dan mencegahnya apapun yang terjadi. Megumi diam-diam berterima kasih kepada Sumiki karena telah mengajarnya tentang salib selatan. Meskipun dia masih belum tahu banyak tentangnya. Dia juga bingung karena salib selatan seharusnya mempunyai 4 titik. Megumi dan Panda bisa dekat satu sama lain dan menggunakan kesempatan itu untuk mendiskusikan teknik kutukan Kirara. Megumi awalnya berpikir bahwa teknik Kirara memberi mereka masing-masing sebuah titik di salib selatan untuk menjaga jarak antara setiap titik. Namun hal tersebut tidak bisa terjadi karena Kirara bisa mendekati pintu dan Megumi bisa mendekati Panda. Megumi menyadari bahwa kemungkinan besar teknik terkutuk itu memiliki rute yang ditentukan, di mana ada urutan siapa yang bisa mendekatinya tergantung pada titik mana mereka ditandai. Panda menganggap bahwa teknik tersebut tidak mempengaruhi penggunanya, tetapi Megumi membantahnya karena Divine Dog Totality tidak dapat mendekati Kirara sebelumnya. Jika Kirara dan pintunya sama-sama memiliki bintang yang dapat mengusir Megumi dan Panda, maka Kirara bisa saja kabur ke dalam ruang monitor. Mereka tinggal di luar untuk memastikan Megumi dan Panda tidak memenuhi persyaratan teknik. Megumi dan Panda menduga ini berarti salib selatan memiliki 5 titik atau lebih. Jika hanya ada 4 bintang, salah satunya pasti bisa mendekati Kirara.
Harusnya ada bintang kelima di antara mereka yang perlu dilewati terlebih dulu untuk mencapai Kirara dan pintunya. Panda bertanya, apa yang harus mereka lakukan jika ada 6 atau mungkin 7? Tetapi Megumi mengatakan 5 sudah terlalu banyak dan tidak masuk akal. Mengetahui bahwa Megumi dan Panda mungkin akan segera memecahkan cara kerja tekniknya, Kirara pun mulai menyerang mereka dengan ganasnya, yaitu melompat ke kap mobil dan menandainya dengan bintang Imai. Lalu mengirimkan mobil itu ke tempat Panda Minasan. Mobil itu pun terlempar ke Panda, sehingga Panda tampak kesusahan menahannya. Panda meyakinkan Megumi bahwa dia baik-baik saja dan menyuruhnya untuk melanjutkan pencarian bintang lainnya. Saat Megumi melarikan diri, Panda melemparkan mobilnya menjauh darinya. Tapi Megumi berteriak mengingatkan Panda untuk tidak membuang mobilnya karena tanda bintang Imai hanya akan menarik mobil itu kembali padanya. Ujung-ujungnya, mobil itu pun kembali ke Panda dan menabrak kepalanya Minasan. Megumi menduga bahwa pengguna perlu melakukan kontak untuk menempatkan bintang. Kirara menandai Megumi dengan menandai energi terkutuknya melalui Divine Dock. Untuk menandai lebih banyak objek seperti pintu, ruang monitor, atau mobil, objek tersebut harus diisi terlebih dahulu dengan energi terkutuk orang lain. Megumi fokus melihat sisa energi terkutuk di mobil dan menemukan ada energi kutukan dari orang lain selain Kirara. Melanjutkan teorinya, Megumi berasumsi bahwa teknik tersebut tidak memiliki jangkauan yang lebih jauh dan mencari lebih banyak sisa energi dari bintang yang lainnya. Dan akhirnya, Megumi pun menemukan tempat parkir yang ditandai dengan bintang kelima, yaitu bintang Mimosa. Megumi dengan cepat menyentuh tempat parkir dan tidak melihat ada sisa lagi. Dia tahu energi kutukan Kirara sudah ditandai dengan bintang. Jadi menurutnya, Kirara tidak bisa menggunakan energi kutukan mereka untuk menandai objek lain dengan bintang Ekrax dan menarik lebih banyak objek seperti mobil kepada Megumi. Jika perhitungan Megumi benar, Megumi bisa mendekati Kirara. Namun, yang mengejutkan Megumi, sejumlah benda bertanda bintang Ekrax sudah mengarah langsung ke arahnya. Ternyata, teori Megumi benar. Teknik kutukan bawaan Kirara disebut Love Rendezvous atau penerbangan antar bintang. Memakai pola rasi bintang salib selatan dan menempatkan 5 bintang pada energi kutukan target. Agar sebuah bintang dapat mendekati bintang lainnya, ia harus mengikuti urutan yang telah ditentukan atau salah satu target dengan bintang yang sama akan menariknya. Urutannya mengikuti bintang dari yang terdekat hingga yang terjauh. Rasi bintang terlihat datar pada diagram, tetapi terdapat kedalaman di ruang angkasa. Dan juga tiap bintang memiliki jarak yang berbeda dari bumi. Megumi ditandai dengan bintang Ekrax, jadi dia harus melewati bintang Mimosa atau halte parkir. Dan bintang Jinnen atau Kirara untuk mencapai bintang Gekrax, pintu ruang monitor. Saat Panda tidak berdaya, Kirara pun terkesan dengan Megumi yang mengetahui cara kerja Love Rendezvous. Meski begitu, Kirara yakin Megumi terlalu cepat menyimpulkan bahwa tidak ada lagi benda yang bisa dilemparkan ke arahnya. Meskipun Kirara tidak dapat menandai energi terkutuknya dengan lebih dari 1 bintang, tapi ia cukup menghapus bintang Jinnen pada energi terkutuknya dan menandai benda lain dengan bintang Ekrax yang juga ada pada Megumi. Tiba-tiba, Kirara menjadi lengah saat Divine Dock muncul kembali di belakang mereka. Divine Dock dengan cepat melumpuhkan Kirara. Tentu saja, Kirara menjadi bingung hingga akhirnya ia menyadari bahwa Megumi tidak pernah menghilangkan Shikigami ini. Megumi bisa menebak siapa di antara mereka yang memiliki bintang yang sama yang akan menarik satu sama lain. Sehingga Megumi dengan sengaja menempatkan Divine Dock di tembok yang berada di antara mereka. Kemudian menunggu sampai Kirara berada tepat di antara mereka untuk langsung melepaskan Divine Dock dari dinding sehingga bisa mendekati Kirara. Karena Divine Dock membawa Kirara langsung ke Megumi, Kirara pun terpaksa harus membatalkan Love Rendezvous. Megumi lantas menahan Kirara di tanah, sementara Divine Dock tampak mengawasi. Megumi dengan tenang meminta Kirara untuk mendengarkan apa yang akan dia katakan.
Megumi pun menonaktifkan Divine Dog Totality sambil menahan Kirara. Tetapi Kirara bertanya, apakah Megumi benar-benar berencana menggunakan Divine Dog untuk menahannya? Kirara tidak berpikir Megumi tahu apakah dia atau Shikigami-nya yang akan ditarik. Megumi lantas mengakui bahwa dia mengambil resiko. Tetapi sekarang dia tahu bahwa orang dengan keluaran energi terkutuk yang lebih tinggilah yang akan menariknya. Awalnya Divine Dog menarik Megumi, namun hal sebaliknya terjadi ketika Megumi memperkuat tubuhnya dengan energi terkutuk. Kirara pun berkomentar bahwa Megumi tidak terlalu manis untuk anak kelas 1. Bersamaan dengan itu, Megumi pun melepaskan Kirara dan bersujud memohon pada Kirara untuk mendengarkannya. Karena mereka sedang dikejar waktu. Kirara yang bingung mengapa Megumi melepaskannya, lalu memutuskan untuk mempercayainya dan setuju untuk mendengarkan. Namun, pintu ruang monitor tiba-tiba terlepas dari engselnya dan Yuji terlempar keluar. Megumi menyadari Yuji telah dipukul, sementara Panda dengan lucu menganggap bahwa hari ini adalah hari yang sial untuknya. Kita pun diperlihatkan Hakari berjalan keluar dengan ekspresi sangat kesal. Yuji pun meminta Megumi dan Panda untuk tidak ikut campur, membuat Hakari mengira bahwa dia telah diremehkan. Hakari pun segera melancarkan pukulan dahsyat yang menghancurkan wajah Yuji dan membuatnya terlempar sampai ke atap. Megumi, Panda, dan bahkan Kirara merasa khawatir pada Yuji yang merasakan kerasnya pukulan Hakari. Tetapi Hakari memperhatikan bahwa Yuji bahkan tidak melawan dan bangkit kembali sebelum benar-benar jatuh ke tanah. Yuji dengan tatapan yang menantang lantas mengeluarkan darah yang banyak dari hidungnya. Hakari berkomentar bahwa Yuji gila karena tidak berniat untuk menghindar. Ini bukan pertarungan hidup dan mati seperti di Shibuya, jadi Yuji tidak akan menghindar atau membalas. Kurangnya perlawanan Yuji menegaskan bahwa dia bukan mata-mata. Jadi Hakari mengatakan dia akan mendengarkan Yuji dengan syarat dia bisa tetap berdiri. Hakari mengeluarkan energi terkutuknya sehingga Kirara langsung menjelaskan situasi untuk mendengarkan bocah-bocah yang meminta bantuannya ini. Hakari lalu mempertegas bahwa dia memang ingin mendengarkan. Hakari bertanya pada Yuji mengapa dia meminta bantuannya secara khusus. Yuji mengatakan bahwa semua senpainya telah memastikan Hakari kuat. Tetapi Hakari justru meninju Yuji lagi. Yuji membandingkan pukulan Hakari ini rasanya seperti tongkat baseball berpaku saking sakitnya. Karena kesal, Hakari bertanya pada Yuji bahwa para syaman harusnya mengerti. Meminta bantuan satu sama lain sama saja dengan meminta seseorang mempertaruhkan nyawanya. Agar Hakari mengambil resiko seperti itu, dia membutuhkan Yuji untuk membuktikan kelayakan hasrat untuk mempertaruhkan nyawanya. Hakari kesal karena Yuji datang ke Tochigi atas perintah orang lain. Hakari juga mengatakan bahwa kepala sekolah Yaga harusnya menyingkirkan orang lemah seperti Yuji. Tetapi Yuji mengatakan bahwa dia hanyalah roda penggerak. Roda penggerak dalam mesin yang dibutuhkan syaman untuk melenyapkan roh terkutuk. Hakari menganggap jawaban ini sangat membosankan dan memberikan pukulan lain. Megumi yang mengkhawatirkan kondisi Yuji pun berteriak menyuruh Yuji untuk menyudahinya. Hakari lantas menyerang Yuji dengan pukulan paling keras dan dilumpuhkan. Sontak, Megumi, Panda, dan Kirara terkejut dengan apa yang terjadi. Hakari mengungkapkan bahwa Gojo pernah mengatakan jika energi terkutuk milik Hakari memiliki keunggulan. Jadi Yuji sedang merasakan sensasi terpotong karena terkena pukulan. Ketika Hakari mengira Yuji sudah mati, ia pun mulai menyuruh Megumi dan Panda untuk menangkap Yuji dan pergi dari tempat itu. Tapi Yuji tiba-tiba muncul kembali di belakang Hakari minasan. Sontak, Hakari benar-benar terkejut dan langsung mundur. Ia bertanya-tanya bagaimana bisa Yuji berdiri setelah terkena 3 pukulan tanpa menangkisnya. Siapa Yuji sebenarnya? Yuji mengulangi ucapannya bahwa dirinya hanyalah roda penggerak. Yuji percaya perannya adalah menghilangkan kutukan. Dan jika bantuan Hakari diperlukan untuk itu, maka Yuji tidak akan berhenti sampai Hakari setuju.
Kemudian, Yuji mendekat ke wajah Hakari, menatap matanya, dan bertanya pada senpainya itu, apa peran Hakari? Hakari membalas tatapan Yuji dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini seperti roda gigi yang memiliki hasrat? Hakari ingin terus meninju Yuji, tapi Kirara menyela untuk menarik perhatian Hakari. Kirara bertanya pada Hakari, apakah hasrat Yuji sudah cukup panas untuknya? Hakari pun terkejut dan menyadari bahwa pendapat Kirara tidak dapat disangkal. Ia mengakui bahwa hal itu benar. Hasratnya tidak pernah berbohong. Hakari tiba-tiba setuju untuk mendengarkan Yuji dan memberitahu Megumi serta Panda bahwa dia akhirnya bersedia untuk membuat kesepakatan. Megumi dan Panda sangat bingung dengan apa yang baru saja terjadi karena Megumi sama sekali tidak mengerti bagaimana semuanya bisa diselesaikan secara tiba-tiba. Megumi pun bertanya pada Kirara, apakah mereka berhasil meyakinkan Hakari? Kirara pun mengonfirmasinya. Kirara mengungkapkan meskipun mereka masih membenci para petinggi, tetapi mereka menyadari bahwa hasrat Hakari memuncak saat dia membantu orang-orang di SMA Jujutsu. Tapi sebelum itu, Hakari masih menjita kepala Yuji dulu minasan. Hakari akhirnya duduk dan mendengarkan apa yang Yuji dan Megumi katakan. Dia sangat terkejut mendengar bahwa Gojo Satoru sebenarnya disegel. Panda menambahkan bahwa Masami Chiyaga juga telah tewas dalam pertarungannya melawan petinggi setelah insiden Shibuya. Sehingga hal itu mengejutkan semua orang. Yuji dan Megumi mengkhawatirkan Panda karena Yaga pada dasarnya adalah ayahnya. Tapi Panda mengatakan tidak apa-apa. Hakari mengungkapkan bahwa dia kecewa karena semua orang yang pernah merawatnya tidak lagi terlibat. Rupanya Hakari belum pernah sesedih ini sejak seseorang bernama Yakul tertembak panah di pantatnya. Hakari pun setuju untuk membantu adik kelasnya menghadapi Culling Game. Saat itulah Megumi sedikit lega dan membuat Yuji serta Panda tersenyum. Namun, Hakari memberitahu mereka untuk tidak salah paham. Ia menegaskan bahwa ini adalah kesepakatan, jadi mereka harus membalas budi di masa depan. Panda tahu Hakari menginginkan revisi peraturan Jujutsu dan bertanya apa yang sebenarnya diinginkannya. Megumi berkomentar bahwa menurutnya apapun itu tidak akan sulit, membuat Hakari kesal karena Megumi si kepala landak ini tahu apa. Megumi pun mengungkapkan bahwa dirinya adalah kepala klan Zenin dan juga ingin memanfaatkannya. Hakari dan Kirara pun sangat syok mendengarnya. Hal ini lebih mengejutkan daripada berita tentang Gojo ataupun Yaga. Hakari yakin dengan dukungan salah satu dari 3 klan besar, maka revisi peraturan akan mudah dilakukan. Bagian tersulitnya adalah mencegah klan Zenin mengambil alih klub pertarungan yang akan terjadi setelahnya. Untuk mengatasi potensi masalah ini, Hakari pun langsung memasang ekspresi ramah dan meminta Megumi untuk saling akrab. Kocak ya. Sayang sekali tanpa sepengetahuan keduanya, Maki telah memusnahkan klan Zenin keesokan harinya. Setelah semua orang setuju, Yuji pun menyarankan agar mereka segera membagi tugas untuk memasuki tiap-tiap koloni. Apalagi Yuta sedang menuju ke koloni Miyagi. Tiba-tiba, Kogane pun muncul di atas Yuji dan mengeluarkan suara dering keras. Kogane mengumumkan bahwa seorang pemain telah menambahkan aturan baru ke dalam permainan, memungkinkan para pemain memiliki akses ke informasi tentang pemain lain. Informasi ini mencakup nama mereka, jumlah poin, jumlah aturan yang ditambahkan, dan koloni mereka saat ini. Aturan ini ditambahkan oleh Hajime Kashimo, seorang pemain elit yang mendominasi koloni nomor 2 di Tokyo. Hajime mendapati semua pemain yang ia temui saat ini lemah dibandingkan dengan pemain yang ia lawan 400 tahun lalu. Hajime Kashimo bertanya-tanya, di manakah Sukuna berada? Setelah membuat pengumuman, Kogane memperkenalkan dirinya pada Yuji. Suaranya berbeda dengan pengumumannya karena sekarang bertindak sebagai penghubung Culling Game yang ditugaskan pada Yuji. Megumi tidak mengerti kenapa Yuji sudah dianggap sebagai pemain sebelum memasuki koloni. Yuji percaya itu pasti ada hubungannya dengan Sukuna.
dan berteori mungkin itulah sebabnya Sukuna menjadi objek terkutuk. Megumi merasa itu masih aneh karena Yuji menelan jari Sukuna atas kemauannya sendiri. Tidak seperti Shaman masa lalu yang terikat kontrak dengan Kenjaku. Kemudian, Yuji pun meminta Kogane menunjukkan kepadanya info pemain. Megumi lantas menggunakan daftar tersebut untuk menemukan nama Kashimo, mengidentifikasi mereka sebagai orang yang menambahkan aturan tersebut. Megumi yakin mereka bisa melewati Culling Game tanpa membunuh siapapun dengan memaksa seseorang yang memiliki poin cukup untuk menambahkan aturan. Dua pemain yang cocok adalah Hajime Kashimo dan Hiromi Higuruma. Untuk menyelamatkan Sumiki, aturan pertama yang mereka tambahkan perlu mengimbangi aturan ke-8 yang merinci penghapusan teknik terkutuk setelah 19 hari tidak aktif. Megumi mengatakan mereka dapat melakukannya dengan menambahkan aturan yang memungkinkan pemain untuk mentransfer poin antara satu sama lain. Setelah menambahkan aturan itu, Megumi menyarankan untuk menambahkan aturan lain yang berbunyi player bisa keluar dari Culling Game dengan memakai poin. Tetapi Hakari pun protes. Menurutnya, hal itu mungkin bertentangan dengan peraturan jangka panjang dalam permainan. Tetapi Megumi memperkirakan itu mungkin akan berhasil jika non-player yang menggantikan keikutsertaannya di dalam Culling Game. Tetapi Hakari mengingatkan keputusannya bergantung pada Game Master atau Kogane. Yah, mau bagaimanapun, paling tidak mereka sekarang memiliki rencana apa yang harus dilakukan selanjutnya. Selagi mereka mencari Angel untuk membuka segel Prison Realm demi melepaskan Gojo Satoru, mereka juga akan menargetkan Hajime Kashimo dan Hiromi Higuruma, lalu mulai memburu mereka. Nah, minasan, siapakah player yang bernama Hiromi Higuruma ini? Serta apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita lanjut di video selanjutnya ya. Dah.